sebagainya, jadi saya naik turun ke lab meteo gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Oke, mungkin karena kita tinggal punya waktu 23 menit sebelum jam kelas kalian berakhir di 11.40, mungkin langsung aja gitu ya. Jadi, maksud saya untuk mengumpulkan kalian di sini adalah untuk memenuhi, eee, apa ya, pertemuan ke-15 kayak gitu. Karena kan kalau kalian tahu, kalian ini adalah, eee, angkatan pertama gitu ya yang mendapatkan 16 pertemuan bersama UAS. Meanwhile RPS dan SAP 2017 gitu ya, itu masih 15 pertemuan. I mean, berarti ada satu pertemuan yang, tersisa. Nah, untuk mengisi pertemuan tersisa itu, saya memutuskan adanya group assignment. Kalau kalian lihat di SAP itu saya rubah menjadi presentasi kelompok kayak gitu. Karena kan selama ini kalian nggak pernah presentasi kelompok kan, semuanya dari saya gitu ya. Makanya sekarang saatnya by you for you gitu ya, dari kalian untuk kalian kayak gitu. Cuman sebelum kita memasuki roles apa aja sih tugas dan sebagainya gitu ya. Saya ingin bertanya kira-kira Mas Mbak udah paham dengan materi hari ini atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Mohon izin Bu. Silakan Mbak Salsa. Siap Bu, saya masih bingung Bu, kan tadi di tight modeling terdapat konsiderasi untuk that indicate seafloor deformation under weak column water. Saya masih bingung Bu, apa maksudnya bagaimana ya Bu? Siap, terima Di kasih. bagian tight ya, tight modeling, kemudian tight induced seafloor deformation. Itu maksudnya gini Mbak, kan kalau pasang surut itu kan pasti ada kaitannya sama seafloor itu kan dasar laut ya, dasar laut kan kalau tide kan di sekitar pantai. Nah, biasanya kan pantai ada abrasi dan sebagainya. Jadi kalau ada perubahan terhadap struktur dari dasar pantai itu gitu ya, itu juga harus dimasukkan ke dalam pemodelannya. Karena apa? Karena itu mempengaruhi dari volume air yang ada di situ gitu. Karena kan volume air itu mempengaruhi perhitungan si pemodelannya. Makanya ketika kita memodelkan sesuatu, kita harus tahu apakah di sana ada abrasi yang menyebabkan deformasi atau perubahan terhadap si struktur dasar tanahnya. Apakah dia semakin dangkal atau makin dalam, kayak gitu Mbak maksudnya. Gitu nggak sih maksudnya? Itu kan yang ditanyain Mbak Salsa atau bukan? Atau iya? Siap, ya Bu. Ada lagi? Kemudian saya ada pertanyaan lagi Bu mengenai current Bu. Current kan merupakan sirkulasi daily ya Bu. Nah, apakah terdapat waktu dominan mungkin kuatnya untuk terjadi creep current tersendiri Bu? Apakah siang hari atau malam hari seperti itu? Siap, terima kasih Bu. Baik. Sebenarnya kalau dibilang dia itu maksudnya dia kayak siang kayak tight gitu ya, yang jelas siang malam itu berubah gitu ya karena ada pengaruh gravitasi dan sebagainya. Nah kalau Mbak tahu ya perubahan dari apa yang menyebabkan current itu kan nggak hanya pure dari siang malam, bahkan dia itu current itu bisa disebabkan karena itu kayak ada bathymetry, ada boundary dan bahkan ada hidrodinamik gitu ya. Salah satunya ketika kita punya anjungan gitu ya, selama anjungan itu ada di sana gitu ya. Tahu anjungan nggak tempat orang kita jalan tuh? Nah kalau kita mau berarti kan itu nggak peduli ya mau siang malam selama dia ada anjungan dan kemudian ada gelombang yang datang dan dia memunculkan apa namanya apa sih kayak interaksi gitu ya, itu akan muncul rip current. Itulah kenapa di bawah anjungan itu adalah daerah yang sering rip current gitu, kayak sepertinya kayak gitu ya. Jadi itu nggak tergantung dari apa sih maksudnya pagi siang sore gitu sih Mbak, cuman lebih ke bentuk pantainya gitu ya. Jadi ada pantai-pantai yang emang khas gitu. Karena kan ada bawah pantai itu kan mempengaruhi ya, apakah dia kayak apa jojlok, apakah dia jojlok banget gitu, apakah dia landai kayak gitu. Nah, biasanya pantai-pantai yang apa namanya? Landai kayak gitu tuh lebih sering gitu ya daripada pantai yang tebing gitu ya, tebing yang jojlok kayak gitu. Jadi tuh kalau rip current itu lebih ke strukturnya sih, lebih ke struktur pantainya instead of apa apakah dia terjadi pada siang hari atau malam hari gitu. Cuman yang membedakan adalah meskipun memiliki apa ya
bentuk fisik dari pantai yang berbeda. Nah, banyak bukan jenis, tingginya gelombang yang datang itu mempengaruhi. Apakah setiap gelombang yang datang itu menyebabkan current kan ya enggak gitu ya. Jadi ada ketinggian berapa dia bisa men-trigger gitu adanya rip current. Tapi lebih ke tepi pantainya, bukan yang kayak apakah dia siang ataukah dia malam kayak gitu. Enggak kayak gitu sih yang saya baca ya. Cuman kalau nanti Mas Mbak sekalian di sini menemukan informasi baru boleh di-share gitu. Karena setahu saya itu lebih ke struktur tepi pantainya instead of tadi siang malam. Kalau siang malam itu lebih ke tidal, apa sih pasang surut gitu. Kalau pasang surut karena dia memang karena gravitasi gitu ya. Tapi kalau current enggak kayak gitu. Terutama rip current ya, bukan arus di laut. Kalau arus di laut itu beda lagi. Karena itu perubahan salinitas gitu ya. Salinitas, kemudian masih jenisnya, terus kemudian udara air yang lebih ini turun densitasnya dan sebagainya itu sendiri, itu current tersendiri ini adalah current yang di sekitar tepi pantai, harus paham ya bedanya gitu. Terima kasih. Ada lagi? Mohon izin, Bu. Ya, silakan Mas Irlim. Izin bertanya, Bu. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak menyinggung mengenai pengaruh batimetrinya atau seafloor-nya terhadap baik itu gelombang ataupun arusnya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, mengingat batimetri itu terutama di pesisir itu menurut saya pribadi itu cenderung dinamis karena dapat saja berubah secara alami atau seperti longsoran tebing atau lain sebagainya, atau dapat juga karena buatan manusia seperti pembuatan jalan atau lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, untuk batimetrinya terutama di dekat pesisir itu datanya dari mana dan kira-kira akurasinya seperti apa, dan kalau misalnya update-nya itu bagaimana ya, Bu? Siap, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Irlim. Sebenarnya ngomongin batimetri dalam pemodelan laut ini sama seperti halnya land use land cover di pemodelan laut cuaca. Itu kan berubah ya. Kan ketika sekarang mungkin kota gitu ya, sekarang kota kemudian dirubah menjadi ada ada taman. Berarti kan dia yang awalnya built in, yang maksudnya build up house jadi vegetasi. Begitu pula yang dulunya hutan kemudian dirubah menjadi perumahan. Sama kan? Paham nggak? Maksudnya ininya gitu ya. Nah, saya setuju dengan Mas Inlim gitu ya. Bagaimana batimetri ini kan berubah terus Bu, dynamic gitu ya. Bagaimana caranya gitu? To be honest gitu ya. Kalau kalian tahu ada yang namanya GAPCO gitu ya. Biasanya kita ngambilnya di GAPCO kalau nggak salah gitu ya. Jadi yang menyediakan batimetri. Nah, batimetri ini sama halnya dengan land use gitu ya. Dia nggak diupdate mengikuti perkembangan kayak yang tadi Mas gitu. Orang bikin jalan apakah dia diupdate enggak? Karena kayak batimetri land use itu mostly diambil dari satelit gitu. Jadi dari satelit kemudian dipetakan gitu. Oh ini segini, oh ini segini kayak gitu. Nah, di sini adalah kalau misal dia tidak terupdate gitu ya, padahal dia ada perubahan. Nah, di sini fungsi dari modelernya gitu. Nah, kita yang harus tahu, oh daerah sini tuh kira-kira ada deformasi enggak? Kira-kira ada perubahan enggak? Gitu ya, meskipun perubahan batimetri menurut saya nggak sedinamis land use ya Mas. Kalau land use land cover di daratan gitu ya, kayak sekarang gini ya Mas gitu ya, punya kebun, tiba-tiba bapaknya Mas mau bangun rumah buat Mas gitu. Apakah lapor pemerintah? Enggak. Ya udah tiba-tiba ya udah bangun rumah aku aja gitu. Nah itu kan akhirnya kan nggak diupdate tuh gitu. Itu kan bisa mempengaruhi dari pemodelan kalau kita nggak aware. Sama juga dengan batimetri. Kalau batimetri kan lebih sedikit ya, maksudnya kayak longsoran ini tuh ya kan nggak setiap hari ada longsor. Kalaupun ada mungkin cuman sentimeter atau milimeter gitu ya, nggak berpengaruh banget gitu. Jadi mungkin seperti itu gitu ya. Nah untuk resolusinya saya kurang tahu pastinya, tapi cukup tinggi setahu saya gitu ya. Kalau kalian saya nggak tahu, kalian praktek udah sampai mana? Udah sampai pemodelan laut belum? Sudah, Bu. Izin, Bu, install Webwatch, Bu. Install apa? Webwatch, Bu. Oh, install Webwatch. Ya, berarti nanti gitu ya, ketika kalian udah disuruh
disuruh running gitu ya, pasti kalian akan ini bathymetry gitu ya. Nah, biasanya kalau bathymetry yang digunakan untuk wave watch ataupun mungkin yang Swan gitu ya, itu lebih ke datanya Gapco gitu ya. Cuman ini saya sedang nyari resolusinya nice 15 arc second. 15 second. Berarti dia meter ya? Meter ya? Kan kalau 1 derajat 111 kilometer derajat dia tuh cukup tinggi kok resolusinya 15 arc second interval grid. Jadi dalam meter sih gitu ya. Nanti coba kalian ini aja. Apa namanya? Konversi aja gitu. Mungkin nanti dikasih gitu ya sama Pak siapa, Pak Furqan ya kalian ya, sama Pak Furqan gitu ya. Jadi nanti kalau untuk running wave watch atau running swan itu pasti butuh bathymetry. Nah, bathymetry-nya itu biasanya pakainya dari Gapco. Dia itu resolusinya itu barusan saya cek 15 arc second atau sekitar ya meter lah gitu, paling 5-10 meter gitu. Jadi cukup tinggi resolusinya gitu, Mas. Karena tadi yang seperti Mas bilang gitu ya, lekukan apa namanya, bathymetry itu kan nggak bisa langsung kayak garis gitu ya. Jadi memang harus direpresentasikan dengan baik. Nah, kalau Mas melihat bahwa di daerah Mas ada deformasi, nah nanti itu bisa diedit gitu, karena nanti keluarannya, kalau nggak salah ya, keluarannya bathymetry itu CSV. Jadi nanti Mas bisa tahu di latitude longitude berapa, dia nilainya berapa gitu. Nanti tinggal divisualisasikan aja bentuknya seperti apa. Sama kayak land use land cover kok gitu. Kan kalau Mbak tahu gitu ya, Modis atau USGS tuh nggak tiap tahun mengupdate land use land cover-nya gitu ya. Bahkan USGS itu kayaknya tahun 2000-an deh terakhir. Nah, itu kita sendiri yang bisa mengupdate gitu ya. Oh, sekarang ini udah jadi perumahan. Oh, ini sekarang jadi ini gitu. Dan nanti bisa gitu. Kayak gitu Mas Inlim. Gimana? Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Iya. Ada lagi? Mohon izin Bu. Iya, silakan Mas Edo. Mohon izin Bu, saya ingin bertanya mengenai rip current. Kalau misalnya itu terjadi di danau yang besar, memungkinkan tidak ya Bu? Seperti Danau Toba kan ombaknya ada, kadang mencapai 2,4 meter. Itu memungkinkan tidak Bu? Soalnya bisa jadi membahayakan keselamatan yang aktivitas di sana Bu. Itu bagaimana ya Nice. Bu? Ya, terima kasih Mas Edo gitu ya. Nah, balik lagi gitu ya. Sebelum kita ngomongin rep current, kita lihat kira-kira daerah atau circumstance seperti apa sih yang menyebabkan rip current gitu ya. Tadi saya sempat sedikit menyinggung kepada Mbak Salsa bahwa salah satu penyebab rip current itu kan ada banyak ya forcing. Kalau Mas tahu tadi kan ada yang namanya forcing mechanism gitu ya. Ada mekanisme pembangkit gitu ya. Forcing mechanism itu kan ada yang bathymetry, ada yang boundary, ada juga yang hydrodynamic kayak gitu Mas gitu ya. Jadi ada 3 gitu. Nah, sekarang disesuaikan dengan daerahnya dengan Danau Toba gitu. To be honest, saya tidak pernah ke Danau Toba gitu ya. Jadi saya tidak tahu gitu Danau Toba itu dia memiliki pasir landai atau enggak gitu. Karena setahu saya mostly gitu ya rip current itu ketika dia landai gini loh Mas. Apa sih kayak di pantai gitu nah landai gini. Apa sih, nggak langsung jojok kayak tebing gitu. Nah, saya nggak tahu di Danau Toba itu seperti apa gitu. Kalau memang Mas bisa berdiri gitu ya, berdiri di samping Danau Toba, kemudian ada ombak yang datang layaknya di pantai, mungkin ada rip current. Tapi gitu ya, saya pernahnya ke danau itu Danau Bedugul di Bali gitu ya. Nah, kalau Danau Bedugul itu dia tebing gitu Mas gitu. Jadi kayak nggak ada pasirnya gitu. Jadi kayak langsung apa namanya, eh apa sih, batu gitu ya, kita pinggir di batu gitu ya, itu udah nggak landai gitu. Jadi kalau kayak gitu nggak mungkin ada rip current gitu. Meskipun ada kan kalau ombak gitu ya, sebenarnya yang nyampe ke kita itu kan bukan ombak ya, swell gitu ya. Jadi turunan dari ombak gitu, karena kan daerah pembangkitnya yang ada air apa, anginnya kan entah di daerah mana gitu kan. Nah, nyampe ke kita kan jatuhnya kayak ombak gitu, itu sebenarnya swell gitu ya. Kalau ada angin pasti pasti bisa lah ke-trigger gitu, bikin ombak gitu ya. Cuman, tadi gitu ya, nggak semua tempat itu bisa menghasilkan rip current gitu, karena balik lagi ke forcing mekanismenya, terpenuhi nggak gitu. Jadi
coba Mas lihat gitu ya, daerah Danau Toba itu seperti apa gitu. Apakah dia ada batimetrinya, misal kayak tadi gitu ya, apakah dia ada pasirnya gitu. Kemudian dilihat juga gitu ya, di sana kira-kira ada kayak anjungan nggak yang akhirnya dia bikin memecah. Jadi kalau ada gelombang datang, kemudian ada anjungan gitu ya. Nah biasanya di bawah anjungan itu karena kan ada kayunya ya di bawahnya yang memecah gelombang, nah itu biasanya ada rip current gitu. Nah, kalau itu terpenuhi ya mungkin saja ada gitu. Kayak gitu, Mas Edu. Nah, siap, siap Bu. Terima kasih Bu. Nah, itu makanya pentingnya gitu ya ketika kita menjadi suatu modeler atau kita menjadi suatu forecaster di suatu tempat, itu kita paham banget dengan tempat yang kita mau forecast gitu ya. Makanya ini bedanya nih joke sih gitu ya. Jadi kalau orang menteri keuangan gitu ya, di apa ya, kalau dia ditempatkan di suatu tempat terus terlalu lama, itu nggak boleh dicurigain gitu ya. Sedangkan kalau orang BMKG gitu ya, kamu semakin lama di tempat itu, kamu udah makin jago forecastnya. Karena kamu udah paham banget di sana seperti apa tipikal cuacanya, kamu tahu daerah itu seperti apa gitu ya. Jadi semakin kita mengenali daerah itu gitu ya, kita akan semakin mudah gitu ya untuk mungkin memperkirakan gitu ya. Karena ya udah terbiasa gitu, kalian udah tahu seperti apa, kalaupun mau modeling pun kamu tahu gitu. Kayak tadi Mas Inlim gitu ya, oh di daerah pantai itu sering ada abrasi, ya bisa jadi setiap tahun deformasi tuh, entah hilang berapa tanahnya gitu ya. Nah itu nanti bisa dimasukkan ke dalam pemodelannya kayak gitu. Kayak gitu, Mas Edo. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau mungkin tidak ada, kalau mungkin nanti ada yang masih kepikiran gitu ya, kayak siapa ya kemarin, boleh gitu ya, di komen gitu ya, atau di komen ada postnya feel free to drop any question gitu, kalau tiba-tiba kelupaan gitu ya, "Oh saya baru ingat Bu," gitu, "ada kemarin anak dia apa anak berapa, anak kelas mana," gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk grup assignment gitu ya, idenya itu adalah let's learn how to summarize scientific article and be a good presenter gitu. Karena saya tahu gitu ya bahwa menjadi seorang presenter atau membawakan presentasi itu tidak mudah gitu ya. Ada tips and trick, ada kiat-kiat gitu. Dan mungkin skill presentasi itu juga akan kalian gunakan gitu ya. Terlepas kalian nanti mendalami ilmu pemodelan atau tidak. Karena pasti nanti kalian di daerah mau nggak mau pasti entah kalau nggak disuruh jadi bikin slide yang bikin slide, kalian jadi presenternya gitu ya. Nah, jadi ide dari tugas terakhir gitu ya, tugas untuk pertemuan ke-15 ini adalah men-summarize scientific article kemudian mempresentasikannya kayak gitu. Nah, ini gunanya untuk apa gitu ya? Kalau kalian masih ingat grading rubrik yang pernah saya kasih di pertemuan pertama gitu ya, bahwa 10% itu dari presensi dan ini kan ongoing karena kita masih ada pertemuan 13, 14, dan 15 gitu ya. Nah, untuk nilai assignment saya ambilkan dari 2 kuis dan ini juga udah kalian lakukan gitu ya di pertengahan semester ini gitu ya, udah selesai. Kemudian satu assignment ini tuh adalah assignment yang verifikasi juga udah selesai, berarti udah ada nilainya gitu ya. Kemudian untuk UTS juga untuk untuk kalian kan material book translation, cuman kan hanya kelompok 1 kalau nggak salah yang udah submit, sedangkan yang lainnya kan masih ongoing gitu ya. Jadi ini juga masih ongoing kalau untuk kelas kalian, tapi untuk kelas yang lain ada yang udah selesai gitu ya. Kemudian midterm ini juga udah selesai gitu ya, berarti udah ada nilainya gitu ya. Jadi dari assignment, midterm itu semuanya udah. Nah, tinggal kita mengisi post dari final term gitu ya. Nah, post final term ini diisi untuk dari apa gitu ya? Dari satu kuis 30% dan ini belum gitu ya. Jadi mungkin bisa minggu ini, minggu depan atau minggu setelahnya. Yang pasti nanti akan saya informasikan di Jumat pagi as usual gitu ya. Kemudian an assignment. Nah, assignment presenter ini gitu ya, saya masukkan di post yang ini gitu ya, di yang 35%. Dan dia bobotnya saya samakan dengan final examination sama UAS-nya. Jadi in case kalian fail di final examination atau apa gitu ya, ya seenggaknya nggak feel banget karena masih ada presentasi dan itu kalian bisa perform better gitu ya, karena kan kalian bertiga instead of sendirian. Nah, oleh karena itu gitu ya, untuk mengisi post ini tugasnya, nah yang pertama itu adalah find a scientific article gitu ya. Pasti temukan dulu
artikel ilmiah yang mau di-summarize kayak gitu ya. Cuman di sini ada ketentuannya gitu ya. Ketentuannya adalah harus temanya numerical weather development gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah development. Kenapa saya bilang kata kunci? Karena ngomongin terkait pemodelan cuaca itu biasanya dimanfaatkan dua hal gitu ya. Ada dua jenis pemodelan cuaca yang biasa kalian temukan di artikel ilmiah. Satu itu hanya menggunakan dia sebagai tools gitu, kayak misal analisis hujan apa menggunakan ini atau analisis apa menggunakan ini, dia hanya tools. Nah yang kedua itu yang literally development gitu ya. Nah bedanya apa gitu ya. Nah untuk membedakan itu makanya saya kerucutkan lagi gitu ya. Kalau bisa dia mengcover asimilasi, ensemble, probability forecast, verification, dan atau machine learning kayak gitu. Jadi jelas gitu. Kalau biasanya dia ngomongin asimilasi atau mungkin sensitivitas yang paling banyak atau ensemble itu udah pasti development. Sedangkan kalau kalian menemukan dia titik beratnya ke kasus hujan lebatnya atau misal ke kasus banjir atau apa, itu udah pasti bukan development gitu ya. Nah, di sini gitu ya modelnya apa yang bisa dicari, bisa weather forecast, bisa sea wave atau mungkin coupling ocean atmosphere gitu ya. Jadi banyak banget apa namanya optionnya kayak gitu. Nah, kemudian rules yang kedua gitu ya, artikelnya itu harus dimuat di jurnal yang peer review gitu ya. Kemudian terindeks Scopus dan ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak boleh proceeding gitu. Kira-kira di sini ada yang paham bedanya jurnal dan proceeding? Paham Mas Mbak? Oke, mungkin sedikit informasi saja. Jadi kalau proceeding itu adalah artikel ilmiah hasil konferensi, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi ini adalah artikel yang benar-benar disubmit di jurnal, bukan hasil konferensi. Kenapa? Karena perbedaannya banyak banget gitu ya. Salah satunya adalah kedalaman dari membahas sesuatu. Karena mostly gitu ya, jurnal yang dalam proceeding itu hanya kulitnya aja. Sedangkan kalau jurnal itu emang benar-benar dalam banget pembahasannya karena memang dia direview dan makanya peer review itu. Sedangkan kalau di konferensi itu biasanya sekenanya gitu ya, seadanya gitu dan dari jumlah halaman dan sebagainya itu juga beda gitu ya. Nah, selain itu kalau bisa bukan kalau bisa sih harus gitu ya. Dari tahun 2018 hingga sekarang gitu ya. Jadi yang terbaru atau yang terupdate kayak gitu. Nah, kalau udah nemu dengan kriteria itu gimana, Bu? Gitu ya. Ya, yang ketiga adalah ya udah tinggal disampaikan, kemudian dibuat presentasi. Presentasinya maksimal 10 slide gitu ya. Nah, dalam 10 slide itu setidaknya gitu ya, dia harus memuat pertama, yang saya lihat gitu ya ketika saya menilai, jelas kalian paham research aim. Tujuan presentasi tujuan research itu dibuat untuk ngapain. Itu harus kalian cari di situnya gitu ya. Kemudian metodenya gitu ya. Karena kalau ngomongin development, pasti yang paling penting itu adalah metodenya gitu ya, metodenya. Kemudian ketiga result atau discussion-nya gitu ya. Kalian bahas tuh apa hasilnya sesuai nggak dengan research aim-nya kayak gitu. Nah yang terakhir gitu ya, yang membuat dia scientific nggak hanya membahas dari artikel, tambahkan juga uh, opinion atau view yang scientific view atau opinion dari kelompok kalian. Misal opinion itu terkait apa Bu gitu ya? Mengapa paper itu penting, menarik gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, apa yang dapat kita pelajari dari paper itu? Kemudian bisa juga paper itu bisa menginspirasi kalian nggak? Kalian bisa mereplikat nggak? Bisa meneruskan nggak? Dia applicable nggak kalau dipakai di Indonesia? Kira-kira nanti mampu nggak Indonesia bisa seperti ini? Alasannya seperti apa? Yang scientific gitu ya, berdasarkan dengan base dan evidence yang dijelaskan di bab satunya gitu ya. Misal seperti itu. Jadi ada scientific view atau opinion dari kelompok kalian gitu ya. Jadi nggak hanya mensummarize gitu ya, tapi kalian paham. Saya mengambil artikel ini karena alasannya ini dia menginspirasi seperti ini. Jadi dikritisi gitu ya, dikritisi. Kalau memang kurang kenapa gitu ya? Kalau memang ada yang bisa diperbaiki, bisa dilanjutkan di bagian mana gitu ya, itu harus dikritisi. Nah,
Tapi terlepas dari itu gitu ya, meskipun nggak di-cover di sini pastinya gitu ya, kalian di awal-awal harus menjelaskan lah ini tuh papernya siapa, judulnya apa, ditulis oleh apa, jurnalnya apa, nomor DOI-nya berapa, itu harus jelas di awal gitu ya, karena itu yang akan tahu gitu ya, mengidentifikasi si paper itu. Nah, kemudian kalau udah semuanya gitu ya, submit your work 2 days before the 15 meeting. Karena nanti presentasinya di pertemuan ke-15, maka slide harus dikumpulkan paling lambat 2 hari sebelum hari Rabu, berarti hari Senin gitu ya. Kelompok kalian harus sudah ada submit di alamat ini gitu ya. Tenang aja, nanti PDF-nya akan saya kasih as usual kayak gitu. Nah, di hari presentasinya gitu ya, di hari presentasinya di minggu ke-15, minggu terakhir gitu ya, unfortunately only 5 groups will present, karena dari 100 menit gitu ya, tidak akan mungkin gitu ya kalau semuanya present. Makanya saya hanya akan ambil 5 menit gitu ya, dengan alokasi waktu maksimal satu kelompok 15 menit gitu ya, presentasi udah sekalian tanya jawab. Jadi nanti 75 menit. 25 menit sisanya atau mungkin more gitu ya, itu nanti feedback dari saya. Jadi saya akan kasih feedback gitu ya, bagaimana seperti ini, harusnya seperti ini, dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana pemilihannya? Saya akan memilih draw luck di hari itu juga gitu ya. Jadi kelompok mana yang akan present. Nah, untuk present bagaimana Bu penilaiannya? Penilaiannya adalah kalian yang nggak present wajib bertanya, wajib mengkritisi dari presentasi yang disajikan. Nah, kritisi ini nggak hanya terkait bertanya terkait isi, tapi apapun boleh. Misal, ini apa namanya, cara presentasinya harusnya seperti ini. Sekarang siapa ya, misal gitu ya. Oh, sekarang Mas Aldion itu terlihat kaku, bla 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 bla, terlalu cepat, bla 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 bla, harusnya seperti ini gitu ya. Nah, dikritisi boleh seperti itu gitu ya. Kenapa saya bolehkan untuk mengkritisi gitu ya? Pertama, supaya kalian tidak takut menjadi manusia yang anti kritik, nggak hidup menjadi manusia anti kritik. Kemudian yang kedua, saya selalu percaya ketika kalian mengkritik sesuatu, itu kalian harus bisa refleksikan terhadap diri kalian sendiri gitu ya. Jadi ketika saya bilang, oh si A nggak bagus gitu ya. Ketika kalian ngomong si A nggak bagus, ketika kalian melakukan hal seperti si A, kalian bisa berpikir, saya bilang si A nggak bagus, gue udah bagus belum? Kayak gitu istilahnya gitu ya. Misal nih gitu ya, misal Mas Gen gitu ya, Mas Gen bilang, oh presentasinya Mas Harvey ini apa terlalu banyak tulisan gitu ya. Jadi nanti ketika Mas Gen bikin gitu ya, ingat dengan kritik dia terhadap Mas Harvey gitu ya. Oh waktu itu saya terlalu banyak tulisan. Makanya ketika saya membuat sesuatu saya harus seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi dari tugas ini gitu ya, sebenarnya skill yang didapat itu banyak banget gitu ya. Nggak hanya skill untuk men-summarize, nggak hanya skill untuk membiasakan membaca bahasa Inggris, nggak hanya skill membuat presentasi, nggak hanya skill untuk menjadi presenter, termasuk skill untuk mengkritisi sesuatu gitu ya. Mengkritisi bukan berarti menyalahkan gitu ya, kritik yang membangun gitu ya. Jadi kalau dulu saya di Belanda itu ada yang namanya layer kritik gitu ya. Jadi ketika kita mengkritisi itu ada lapisannya. Pertama saran dulu gitu ya. Pertama saran dulu, apa yang bagus? Habis apa yang bagus, apa yang kurang? Nah, habis apa yang kurang, bagaimana masukan untuk memperbaiki yang kurang itu? Itu ada namanya layer gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu nggak langsung oh kamu jelek gitu ya. Apa yang bagus dari situ? Kan nggak semua pasti jelek gitu ya. Apa yang bagus? Kemudian apa yang kurang? Nah, bagaimana untuk memperbaiki kekurangan itu? Itu namanya kalau di Belanda itu namanya layer of kritik gitu ya. Jadi ketika kita memberikan kritik itu ada caranya gitu ya, ada caranya kayak gitu. Nah, so far kira-kira ada yang ditanyakan? Izin Bu, izin bertanya Bu. Silakan Mas Servi. Izin. Kan mekanismenya itu nanti apa ya? Ocokannya itu kan pas hari H Bu. Kan itu sampai 5 kelompok. Nah, untuk yang 5 kelompok yang tidak dapat giliran itu kan jadi apa ya? Kan ada kelompok yang mengharapkan untuk presentasi nih, biar nanti nggak tanya jawab atau gimana gitu. Nah, ketika yang umpama nih kelompok terakhir udah udah dapatkan kelompok 5 lah contohnya. Nah, yang lain-lain ini kan masih ada yang belum. Loh, saya kan belum tanya gitu, apakah yang lain ini harus
apa ya, dihabiskan gitu Bu. Yang apa ya, kelompok 5 ini dihabiskan dengan pertanyaan, dengan kritikan. Nah, itu masih bingung Bu. Apakah begitu atau gimana Bu? Gitu. Nice, gitu ya. Nah, sewajarnya gitu ya, ketika ada 5 kelompok yang presentasi, pasti harus ada 5 yang bertanya. Kalau misal satu kelompok presentasi dengan satu kelompok yang bertanya gitu ya. Nah, jadi ya kalian harus bisa. Nah, ini juga salah satu skill bagaimana kalian menghidupkan atau cara berdiskusi secara ilmiah. Nggak mungkin kan ada satu yang presentasi kemudian nggak ada sama sekali yang bertanya, nggak ada sama sekali yang mengkritisi. Artinya kalian nggak care dong dengan orang yang presentasi ini gitu ya, Mas. At least kan pasti ada satu. Dan itu harusnya kalau minimal gitu ya, 1 vs 1 harusnya nggak akan ada yang numpuk di belakang gitu ya. Meskipun saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Ketika ada yang satu presentasi yang nanya bisa 2 atau 3 kelompok, silahkan gitu. Nggak jadi masalah gitu. Harusnya ya, mestinya ketika kalian mencapai batas minimal gitu ya, atau enggak batas care deh gitu ya, ketika ada orang yang presentasi gitu ya, yang nanya gitu atau mengkritisi, harusnya Mas gitu ya, dia nggak akan ada yang di akhir ngelumpuk ya istilah katanya gitu nggak sih Mas gitu. Kan pasti kan kelompok A nanti misal kelompok B yang bertanya, kelompok C, kelompok D yang bertanya gitu kalau misal terstruktur gitu ya. Tapi kalaupun dia nggak structure pun nggak masalah. At least ketika ada satu presentasi gitu ya, pasti akan ada satu kelompok yang mengkritisi gitu. At least kayak gitu. Gitu nggak sih Mas? Mas Harvey maksudnya? Ya Bu, benar Bu. Terima kasih Bu. Iya, kayak gitu. Ya ini diskusi ilmiah aja gitu ya. Nanti saya hanya sebagai penonton dan judge gitu ya, bukan judge, melihat gitu ya bagaimana diskusinya dan sebagainya gitu. Karena nanti sesi feedback terakhir itu dari saya bagaimana jalannya diskusi, bagaimana setiap orang menyampaikan pendapat, bagaimana presentasinya, bagaimana ininya gitu ya. Nanti itu akan ada di catatan saya gitu ya. Tapi nanti everything saya serahkan ke kalian gitu ya, by you for you. Saya hanya memandu acara gitu ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana kalian ketika ada di suatu diskusi ilmiah, bagaimana kalian present, bagaimana kalian perform dan sebagainya. Meskipun lebih baik kalau offline ya, karena kalau offline kita tahu gesture, kita tahu apakah dia ngemati atau enggak gitu ya. Ketika ada orang menyampaikan diskusinya dan sebagainya gitu ya. Cuman nggak apa-apa gitu ya. At least kalian ada di circumstance itu. Ada lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada, udah azan zuhur juga di sini ya, dan udah lebih 9 menit atau mungkin 10 menit gitu ya. Boleh saya tutup? Siap, Bu. Oke. Berarti kalau kayak gitu, terakhir dari saya, good luck gitu ya. Kalau misal ada pertanyaan, feel free to drop gitu ya, seperti biasa bisa lewat Mbak Salsa seperti PJ-nya atau langsung ke saya via DM @modo, via email atau at anything platform that you comfort gitu ya. Kecuali DM di WhatsApp atau mungkin Instagram gitu. Itu yang buat yang lucu-lucu aja gitu ya. Kalau buat yang formal di email aja gitu ya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kali ini gitu ya. Terima kasih sudah menghadiri, memberikan waktunya, memberikan energinya, serta memberikan kuotanya sedikit untuk menghadiri sesi Zoom meeting pada pertemuan ke-12 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terlebih ketika tadi saya terlambat, yang akhirnya jadi molor gitu ya, selesai kelasnya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selamat makan siang. Saya tutup ya. Bye.